Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep kebijakan dan implementasi pengelolaan keuangan pendidikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gevira Rodatul Jannah dari kelas 3A dengan NPM 20 10 63 10 570. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Sebelum kita masuk ke pengelolaan keuangan, kita harus tahu apa hakikat pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penataan sumber biaya, perencanaan, penggunaan dan pembelanjaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Pembiayaan pendidikan ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 46 Ayat 1. Maka, disinilah pentingnya pengelolaan keuangan pendidikan sebagai pengelolaan untuk mengatur dan mendapatkan dana tambahan untuk pendidikan. Di dalam kegiatan memiliki tujuan, begitupun dengan pengelolaan keuangan, di mana tujuan pengelolaan ini mengacu pada prinsip yang terkandung di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, mulai dari prinsip keadilan, untuk menunjukkan pengembangan dan pembiayaan yang rata. Yang kedua, prinsip efisien, untuk menunjukkan skala prioritas yang harus dibiayai. Yang ketiga, prinsip transparansi, yaitu untuk menunjukkan keterbukaan terkait masuk dan keluarnya uang ataupun dana. Prinsip yang terakhir yaitu akuntabilitas, yang mana ini menunjukkan akan tanggung jawab terhadap orang yang memegang pengelolaan pendidikan. Selanjutnya yaitu jenis pengelolaan keuangan. Terdapat beberapa jenis. Yang pertama, biaya investasi, di mana pembiayaan ini akan ditunjukkan untuk sarana dan prasarana sebagai pengembangan sumber daya di sekolah. Yang kedua, biaya personal, di mana peserta didik akan membayar untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, biaya operasional. Biaya ini dialokasikan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan, alat dan bahan, sampai biaya operasi pendidikan. Secara umum, ketentuan penggunaan dana BOS dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan dana BOS di sekolah harus didasarkan kepada kesepakatan bersama antara tim BOS sekolah, dewan, guru, dan komite. Kedua, penggunaan dana BOS diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah. Ketiga, biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar kewajiban jam mengajar. Pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau RAPBS. Adapun penyusunan RAPBS yang harus dilakukan sekolah adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang ditetapkan pada planning pengembangan sekolah. 2. Menghimpun, merangkum, dan mengelompokkan isu-isu dan permasalahan pokok di dalam berbagai macam bidang yang luas cakupannya. 3. Menyelesaikan analisis kebutuhan. 4. Memprioritaskan kebutuhan. 5. Mengkonsultasikan planning aksi yang ditunjukkan atau dipaparkan pada planning pengembangan sekolah. 6. Mengidentifikasi dan memperhitungkan semua sumber pemasukan. 7. Menggambarkan rincian, waktu, biaya, orang yang bertanggung jawab, pelaporan, dan sebagainya. Yang terakhir, mengawasi dan memantau aktivitas berdasarkan tahap perencanaan menuju tahap penerapan sampai evaluasi. Sekian pemaparan dari saya mengenai konsep kebijakan dan implementasi pengelolaan keuangan pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.